Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita tentang serba-serbi asuransi, di mana channel ini membicarakan tentang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, dan semoga channel ini berguna untuk teman-teman. Dan jangan lupa nanti teman-teman bisa subscribe maupun komen di bawah supaya mendapatkan informasi tambahan, dan juga saya bisa memberikan tanggapan dari komen-komen tersebut. Kali ini kita akan sedikit berbicara tentang unit link. Itu apa sih? Sebenarnya apa sih yang disebut dengan unit link? Karena unit link itu salah satu bagian yang dari teman-teman itu seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas dari para agen yang seharusnya memberikan penjelasan kepada teman-teman sebagai calon nasabah. Saya seringkali menjumpai bahwa informasi tentang unit link ini tidak dijelaskan secara pasti. Sedikit saya mau share coba ya sebentar. Saya sedikit menceritakan tentang bagaimana unit link itu bekerja. Saya sedikit menceritakan dari dasar awal pertama, yaitu apa sih yang disebut dengan asuransi. Kita berbicara yang pertama adalah tentang tabungan. Misalkan Anda memasukkan uang 5 juta, nanti ditambah lagi 5 juta jadi 10 juta, dan seterusnya jadi 15 juta, dan seterusnya. Sampai suatu saat, mungkin katakanlah 20-30 tahun, tinggal kita hitung aja, Anda bisa menabung maksimal berapa sih yang bisa dihasilkan. Mungkin 1M, mungkin 2M, dan sebagainya, tergantung dari nilai uang tabungan yang Anda lakukan. Dengan harapan bahwa uang yang seperti itu bisa digunakan sebagai dana atau dana darurat kalau misalkan terjadi sesuatu, entah itu kecelakaan, entah itu sakit, terkena penyakit kritis, dan sebagainya. Kira-kira itu cara bekerjanya tabungan. Di sini saya bedakan, misalkan katakanlah kalau kita membuat asuransi. Anda misalkan membayar asuransi 1 juta katakanlah dalam bulan pertama. Bulan kedua juga sama, akan membayar 1 juta. Bulan ketiga akan membayar 1 juta. Bulan keempat ternyata tiba-tiba seseorang calon nasabah itu mendapatkan penyakit kritis, terkena stroke atau jantung atau kanker dan sebagainya. Vonis dari dokter seperti itu. Dan dokter mengatakan bahwa kita membutuhkan biaya misalkan katakanlah 1 miliar. Nah, dari mana uang 1 miliar itu bisa didapat? Ketika kita mempergunakan asuransi, maka dari perusahaan asuransi akan membayar resikonya. Kebutuhan itu bisa terjadi. Berbeda kalau misalkan kita dengan tabungan. Tabungan akan berkata dari pihak bank, Anda kan baru 3 bulan menabung. Kalau misalkan 1 bulan menabung itu 5 juta, ya Anda cuma punya 15 juta. Saya dari pihak bank tidak akan peduli bahwa ternyata Anda itu membutuhkan 1M. Ya, apa yang terjadi kalau misalkan kondisi seperti itu? Proteksi itu memang hanya dijual oleh perusahaan asuransi. Nah, itu yang dijual oleh perusahaan asuransi. Lalu, biaya yang 1 juta setiap bulan itu akan kemana? Inilah berbedanya ketika di unit link. Unit link itu adalah gambarannya, misalkan katakanlah gimana ya?
Misalkan begini, Anda itu misalkan katakanlah punya rumah. Dari punya rumah ini di sini ada di dalamnya ada mobil, ada rumah dan ada perhiasan dan sebagainya. Jika ada orang itu misalkan dia itu mencuri di dalam rumah Anda, maka kerugiannya akan lebih besar. Oleh karena itu di sini Anda menyewa satpam. Pertanyaan, apakah kita biaya untuk membayar satpam yang ada di sini akan kembali? Tentu tidak. Tidak akan kembali karena itu adalah biaya yang dibayarkan kepada satpam. Demikian pula dengan asuransi. Biaya yang premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi itu memang pada dasarnya tidak akan kembali. Dasar utama dari perusahaan asuransi adalah yang dia jual adalah proteksi. Ketika satu saat terjadi kerugian, maka dia akan menggantinya berdasarkan perjanjian. Nah, itu yang akan diberikan kepada perusahaan yang diberikan dari perusahaan asuransi. Kira-kira adalah proteksi. Demikian juga ketika kita menyewa satpam, katakanlah dengan biaya satpam, maka akan terus-terusan biaya itu keluar tetapi tidak kembali. Yang berbeda adalah, nah sekarang yang berbeda adalah tentang unit link. Uang yang ada di sini yang dibayarkan. Bisa kembali atau tidak? Perusahaan asuransi itu melakukan yang namanya investasi. Karena dia melakukan investasi, maka uang yang ketika dikembangkan dari investasi, itu kemungkinan bisa berkembang atau bisa berkurang. Kita berharap adalah berkembang. Oleh karena itu, dari premi, sebagian premi yang diberikan ke perusahaan asuransi kemudian diinvestasikan, maka diharapkan dalam jangka panjang itu akan kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang berbeda ketika kita berbicara unit link. Unit link adalah premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi akan diinvestasikan, tetapi nilai investasinya berapa itu tidak dijanjikan, tergantung dari kondisi pasarnya. Ada kondisinya di mana pasar itu mendapatkan keuntungan yang besar, ada yang keuntungan kecil dan sebagainya. Kira-kira adalah seperti itu. Jadi investasi kalau kita buatkan dengan grafiknya, kalau misalkan kita bilang seperti ini ya, dengan grafik, investasi suatu saat Anda nabung di sini ya, di awal, suatu saat dia itu bisa berkembang. Bisa menjadi sangat besar, lebih besar daripada nilai tabungan maupun nilai asuransi, dan juga bisa ternyata dia itu turun ke bawah, bahkan sampai rugi. Itulah investasi. Karena itu, di dalam investasi, di dalam unit link dikatakan bahwa nilai yang akan diberikan kepada kita itu akan tergantung dari kondisi yang saat itu terjadi di dalam kondisi market. Mari kita sedikit membuka contoh ya. Misalkan katakanlah kalau kita membuka contoh sebuah ilustrasi dari salah satu perusahaan asuransi. Sengaja saya untuk di perusahaan asuransinya yang mana itu memang tidak saya buka, tidak saya buat ya perusahaan asuransinya, tidak saya keluarkan, saya hanya mengeluarkan dari apa yang dari ilustrasi manfaat saja. Sekarang ini contoh. Nah, ini adalah ilustrasi manfaat. Yang pertama kali ketika kita melihat ilustrasi manfaat adalah ini. Di sini ada umur kira-kira 69. Betul ya? Sebentar kacamata saya. Iya betul, umur 69. Nah, di dalam umur 69 ini,
Di dalam umur 69 ini Anda bisa lihat angka yang pertama itu 52 tiba-tiba turun menjadi 49. Maksudnya apa? Ini adalah asumsi jika nilai investasi nilainya 8%. Ya. Beda kalau misalkan kita mengatakan 10% atau 15%. Angkanya ini dari mana? Ini adalah angka asumsi. Angka asumsi untuk mengatakan bahwa investasi diperkirakan jika kondisi marketnya misalkan katakanlah mencapai pertumbuhan 8% per tahun. Tetapi angka ini adalah tidak dijanjikan oleh perusahaan asuransi. Umumnya adalah seperti ini. Hampir semua perusahaan asuransi sama. Yang tadi yang saya katakan tentang umur 69 di sini, ya, umur 69 di sini, ini maksudnya adalah sebentar. Ini maksudnya adalah kita tahu bahwa orang katakanlah memberikan asuransi menyetor, ini contoh misalkan saya gak lupa nih, kalau nggak salah saya membuat untuk wanita dengan umur 43 tahun dengan membayar premi kira-kira 400.000. Kira-kira seperti itu. Nah, dari 400.000 ini kira-kira yang angka investasi yang diberikan. Umur 69. Maksud dari umur 69 ini, umur 69, maksudnya adalah diperkirakan umur 69 jika terdapat nilai investasi 8%, nilainya hanya 8% saja, flat selama berapa tuh? 26 tahun, maka diperkirakan biaya nilai saldo dari investasi itu dia tidak bisa mengcover biaya premi yang disetorkan, karena nilai dari investasi itu suatu saat dia akan dipakai untuk pembayaran premi. Nilai premi itu sebenarnya setiap tahun itu meningkat karena orang itu secara resiko itu semakin tahun akan semakin mahal. Nah, biaya itu yang kemudian supaya tidak memberatkan kepada nasabah, maka asuransi itu melakukan investasi. Nilai investasinya itu dipakai untuk membayar premi yang berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, ketika saldonya itu tidak mencukupi, maka itu tidak akan sampai. Umur ini yang disebut umur 69 adalah tidak sampai. Kira-kira seperti itu. Maka nilai preminya nanti akan diperhitungkan lagi, diperkirakan di umur 69. Berbeda lagi jika misalkan nilai investasinya flat, itu rata-rata sebesar 10%, maka dia itu di umur yang lebih tua, Anda bisa lihat di sini umur 78, maka dia akan dibutuhkan. Berbeda lagi jika nilai investasinya lebih besar, yaitu 15% yang ada di sini. Dengan 15%, maka ini cukup sampai umur 100 tahun. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Berapa besaran yang uang yang akan disampaikan digunakan di dalam investasi? Di sini ada tabel kontribusi. Tabel kontribusi maksudnya adalah dari, ini contoh nih, tahun pertama. Tahun pertama dia itu kontribusinya hanya 25%. Misalkan katakanlah Anda menyetor 400.000, lebih kurang maka hanya 100.000 yang akan dilakukan untuk investasi. Kira-kira seperti itu. Tahun kedua ada 60%, tahun ketiga ada 85%, dan seterusnya sampai lebih besar. Di sini ada angka 5%. Di tahun ke-6, di sini ada angka 5% lebih tinggi. Maksudnya adalah uang 400.000 ditambah dengan 5%. 5% itu dari mana? Perusahaan asuransi lah yang akan membayarkan untuk dilakukan investasi. Jadi perusahaan itu melakukan investasi istilahnya nebeng lah, katakanlah seperti itu.
nabing investasi sebesar 5% itu ditambahkan dari tahun ke-6 dan seterusnya. Dengan harapan bahwa nilai investasi itu nanti akan berguna. Nilainya akan semakin besar. Nah, itulah yang disebut dengan investasi. Yang jadi permasalahan adalah, saya kira kita cukup jamak ya mendengarkan satu kisah bahwa ada salah seorang rekan saya yang menceritakan seperti ini. Wah, saya sudah membayar premi itu kira-kira 160 juta. Tapi mengapa saya itu ketika sudah kira-kira 30 tahun, kemudian saya mau mengambil dananya, kok nggak nyampe 160 juta? Kemana uang premi itu? Perlu diingat bahwa di dalam asuransi, setiap premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, itu sebagian besar itu ada biaya-biayanya. Baik biaya fee buat para agen, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya jual beli dan sebagainya. Kalau misalkan tergantung dari kondisinya, nilai dari investasinya itu dilakukan di mana. Karena investasi itu diatur di awal. Jadi salah satu di dalam kontrak yang jarang diceritakan adalah bahwa data setiap investasi itu harusnya diberikan. Dari awal itu diberikan. Misalkan katakanlah, dari nasabah itu, misalkan dia itu kategorinya itu kalau misalkan dalam investasi untuk unit link, itu relatif moderat atau low risk. Sehingga uang yang digunakan dalam investasi itu dia tidak suka di area misalkan jual beli saham dan sebagainya. Maka dengan cara yang seperti itu, maka nilai investasinya ini semua yang ada di dalam angka ini semua diperkirakan itu, uangnya misalkan hanya dimasukkan ke dalam reksadana, suku bunga, sukuk, misalkan katakanlah seperti itu. Atau misalkan surat utang negara dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk mereka-mereka yang relatif melakukan investasi dari unit link itu di dalam instrumen-instrumen yang lebih kecil resikonya. Tentu saja jika di dalam instrumen yang lebih kecil resikonya seperti sukuk, reksadana dan sebagainya, itu keuntungannya juga akan lebih kecil. Jika Anda sudah mengenal tentang investasi itu, saya bilang kenapa Anda tidak melakukannya sendiri dengan cara membeli sukuk atau reksadana dan sebagainya, atau bermain saham, kira-kira seperti itu. Itu akan lebih menguntungkan. Kalau misalkan kita bicara soal untung dan rugi, ya. Karena masalahnya dari perusahaan asuransi itu yang pertama kali dibicarakan adalah masalah tentang proteksi. Sebenarnya asuransi itu lebih banyak bicara tentang proteksi. Proteksi itulah yang menjadi jualannya dari asuransi. Adapun nilai yang di sini, yang ada di sini, yang di sini diperkirakan, diilustrasikan, ini hanyalah ilustrasi, makanya kalimatnya itu sudah disebutkan tentang ilustrasi. Ilustrasi manfaat. Angkanya di sini bisa 8, bisa 10%, bisa 15%. Tapi ini adalah proyeksi. Nah, ini adalah di sini sudah disebutkan tentang proyeksi. Jadi tidak ada yang namanya angka seperti ini dijanjikan. Itu yang harus disadari dari setiap calon nasabah. Ketika kita sudah mengerti angka ini adalah angka perkiraan semuanya. Angka ini adalah angka perkiraan dengan asumsi nilai investasi adalah 8% per tahun. Kira-kira seperti itu. Atau 10% per tahun, atau 15% per tahun. Berapa angkanya? Itu yang harus disampaikan. Teman-teman harus mengerti bahwa nilai investasi ini hanyalah merupakan perkiraan, tetapi bukan sesuatu yang dijanjikan.
Ini di bagian bawah, di sini ada keterangan, ini dari salah satu perusahaan asuransi ya, saya nggak menyebutkan, di sini hanya menyebutkan proposal ini hanyalah sebuah ilustrasi, bukan kontrak asuransi. Oleh karena itu, ini keterangan yang semacam ini harus diberikan kepada agen. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan asuransi, apa itu tabungan, apa itu investasi. Itu yang harus diperjelas kepada calon nasabah. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Apa yang disebut dengan unit link sebenarnya hanya merupakan ilustrasi bagaimana kita itu melihat asuransi itu. Jadi tujuan dari asuransi itu hanya merupakan gimana caranya dari uang premi yang sudah distorkan kepada masyarakat, kepada perusahaan asuransi, itu tidaklah 100% hilang. Entah 20% masih ada, entah 50% atau mungkin 100% itu masih ada. Oleh karena itu, biasanya jika perusahaan asuransi itu dilihat, itu biasanya itu dalam kurun waktu yang tidak pernah sebentar. Rata-rata itu paling sedikit itu 5 tahun ke atas, paling sedikit. Kalau saya menyarankan pertimbangan antara 10-15 tahun ke depan, itu kemungkinan asuransinya akan menguntungkan. Tetapi jika di bawah 5 tahun, kita tahu ya, jika di bawah 5 tahun itu akan tidak menguntungkan karena kita tahu bahwa asuransi itu dari tahun pertama hanya cuma 25% dari nilai premi yang diinvestasikan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, nilai itu apalagi orang itu tambah umur itu tambah naik biaya asuransinya. Kira-kira seperti itu yang perlu disampaikannya. Semoga informasi ini cukup membantu rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe demi pengembangan dari channel ini, dan juga berikan komen-komen yang berada di bawah nanti ini, supaya teman-teman juga mendapatkan informasi yang memadai. Terima kasih, salam sukses luar biasa.